Shalom, Tuhan memberkati. Kenapa Thomas mundur? Thomas kecewa. Berapa banyak jemaat yang merasa kecewa. Kecewa karena doanya belum dikabulkan Tuhan. Kecewa cita-citanya di gereja belum terkabul. Mari kita datang pada Tuhan, kita sembah Allah kita puji Allah kita, karena Allah kita lebih dulu mengasihi kita dan kasih-Nya sungguh indah. Salam Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan. Salam berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Marilah sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih berkat-Mu, Tuhan yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa menuntun setiap apa yang kami kerjakan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk ibadah online pada hari ini. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan menuntun, menyertai sehingga ibadah pada hari ini berjalan dengan lancar. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang melayani pada ibadah hari ini. Baik pemimpin pujian, pemain musik, Engkau berkati dengan berkat dari surga. Begitu juga Tuhan, jalannya firman Tuhan pada hari ini. Kau berkati, Kau urapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang akan mengajar kami dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, dan biarlah ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, Engkau yang akan memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online minggu yang indah cerah ini. Mari kita datang pada Tuhan, kita sembah Allah kita puji Allah kita, karena Allah kita lebih dulu mengasihi kita dan kasih-Nya sungguh indah. Mari kita pujikan bersama, kasih Tuhan, kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
kasih Tuhan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, Dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. haleluya. Engkau Yesus yang penuh kasih, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu kekal. Engkaulah Yesus, pengorbananmu, kami bersyukur. Engkaulah yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bapak dan saudara, kita ingat, kita lihat pengorbanan Allah kita yang begitu besar. Allah kita layak kami sembah, yaitu Yesus yang begitu pengorbanannya besar di kayu salib. Mari kita muliakan Allah kita. Kita tinggikan Allah kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang
layak kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di dalam memperingati Paskah, mari kita bangkit serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, Allah dari segala Allah. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Yesus di atas segala-galanya. Allah kita yang hebat. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai pada Allah kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita siapkan hati jiwa kita untuk terima taburan firman Tuhan. Karena hidup kita berharga bagi Allah. Hidup kita selalu diperbarui Allah kita. Mari kita pujikan bersama. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Subuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Subuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Subuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pagi hari ini kita masih belajar di seputar Paskah, seputar kebangkitan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini Engkau mengajar dan mendidik kami tentang firman-Mu. Sebagaimana Engkau mengasihi kami, Kau tulis di dalam firman-Mu agar kami juga dapat merasakan kasih-Mu dan juga dapat merasakan kemurahan dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, dengan tema ini kita tahu salah satu murid Yesus yang namanya Thomas, dari Thomas yang tidak percaya sebelum mencucukkan jarinya,
Maka Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang walaupun tidak melihat penyaliban Yesus, yang walaupun tidak melihat kebangkitan Yesus secara nyata, tetapi kita percaya. Nah, mari kita belajar dari Thomas yang mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku pada telapak tangan Yesus, sebelum aku memasukkan tanganku, telapak tanganku di rusuk Yesus, aku tidak percaya. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangan, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara sudah mendengar ayat ini berpuluh-puluh kali. Bahkan kalau mendengar ayat ini tertawa. Tertawanya bagaimana? Loh, si Thomas loh, murid Tuhan, ya, yang setiap hari bersama dengan Tuhan. Kok sedemikian kurang percayanya? Nah, sebenarnya ayat ini menegur kita loh. Tegurannya apa? Banyak orang yang tahu ayatnya, banyak orang yang ngerti ceritanya, tetapi imannya tidak jauh beda dengan iman Thomas. Tidak jauh beda. Ya. Iman yang mengatakan aku percaya. Jika aku telah mencucukkan tanganku. Thomas mengatakan demikian. Tapi jemaat bagaimana? Aku percaya kalau sakit penyakitku ini sudah disembuhkan. Aku akan percaya kalau persoalanku telah diselesaikan oleh Tuhan dulu. Aku percaya kalau masalah kekuranganku ini ditutup oleh Tuhan dulu. Aku baru percaya. Jadi jangan mentertawakan Thomas. Tetapi mari kita lihat hidup kita dan hati kita. Nah, bagaimana tanggapan Tuhan terhadap orang-orang yang kurang percaya itu? Bagaimana tanggapan Tuhan kepada si Thomas? Mari kita baca Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus memenuhi keinginan Thomas. Ya, beberapa kali Yesus bertemu dengan para muridnya, Thomas tidak ada di sana. Thomas kecewa. Ya, karena anggapan Thomas, gurunya adalah luar biasa. Gurunya dapat menyembuhkan orang sakit. Gurunya dapat membangkitkan orang mati. Gurunya dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Nanti kalau guruku menjadi raja di Israel, minimal aku mendapatkan posisi. Harapan Thomas hilang sama sekali karena gurunya ditangkap,
karena gurunya disalib, mati, selesai bagi Thomas. Tapi bagi yang lain, gurunya hidup kok. Gurunya luar biasa, lebih luar biasa. Karena apa? Dia mati, dapat hidup. Sang Thomas tidak percaya. Banyak orang Kristen yang tahu Yesus itu hebat. Yesus itu luar biasa. Tetapi begitu dikecewakan, dia mulai undur imannya. Bukan undur ibadahnya, tapi undur imannya. Ya, namun Yesus tetap mengasihinya. Yesus tetap mengasihinya. Kenapa Thomas mundur? Thomas kecewa. Berapa banyak jemaat yang merasa kecewa. Kecewa karena doanya belum dikabulkan Tuhan. Kecewa cita-citanya di gereja belum terkabul. Kecewa karena berbagai masalah gereja. Tidak hanya jemaat. Kadang-kadang aktivis pun bisa mengalami kekecewaan. Pendeta pun bisa mengalami kekecewaan. Namun kekecewaan itu masih ditutup. Saya minggu masih ke gereja. Saya minggu masih melayani. Saya masih berdoa. Saya masih baca Alkitab. Tetapi kekecewaan itu ada dalam hidupnya. Sama seperti sikapnya Thomas. Tuhan baik. Tuhan menemui Thomas. Bahkan Thomas diizinkan oleh Tuhan untuk membuktikan, ini loh aku. Jemaat yang hari ini mengalami kekecewaan. Yesus memperhatikan hidupmu. Yesus menemui kamu. Yesus mengatakan, ini aku yang telah mati disalib tetapi bangkit. Yesus kepingin membuktikan kasihnya kepada kita. Sehingga Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kita lebih bahagia dari Thomas. Rasakan dan nikmati kebahagiaan ini. Yesus menjumpai kita di tengah kekecewaan kita, di tengah kebingungan kita, di tengah kesulitan kita. Yesus tidak meninggalkan kita. Bahkan Yesus menemui kita dan mengatakan, ini loh aku. Bagaimana tanggapan saudara hari ini? Apakah ada yang masih kecewa karena sakit penyakitnya belum sembuh? Apakah masih ada yang kecewa karena permasalahannya belum selesai? Apakah ada yang masih kecewa karena kehidupannya masih mengalami kesulitan? Datang pada Yesus. Gunakan ayat ini. Berbahagialah orang yang percaya. Dan Yesus mengatakan, ini loh aku Thomas. Percayalah kamu. Ini loh aku jemaat. Percayalah kamu. Karena aku akan menjawab. Aku akan memberkati engkau. Aku akan menyembuhkan penyakitmu. Aku akan memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada kamu. Hari ini pelajaran Thomas menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita. Kalau Thomas ditemui, kita pun ditemui. Sehingga nanti kita pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa. Nah, jadi jangan ada di antara kita yang kalau kecewa, iman kita menurun. Tetapi mari kita menjadi jemaat, mari kita menjadi murid Yesus. Di tengah kekecewaan pun, kita tetap imanku bergantung pada kemurahan dan kuasa Allah. Sehingga begitu Yesus datang, semuanya terobati. Thomas terobati. Begitu Yesus datang,
Begitu Yesus mengatakan, "Ini aku Thomas," maka percayalah. Dan hari ini percayalah kepada Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga menjadi sahabat orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk percaya dan bahkan mempercayakan hidupnya kepadamu. Agar semua kekecewaan itu terjawab. Kekecewaan menjadi pupuk iman yang imannya terus bertumbuh, berbuah, dan menikmati karya-karya salib-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri, maka yang pertama, di zaman new normal ini kita harus tetap taat pada tata aturan pemerintah. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan berdoa. Yang kedua, kami mohon doakan Bapak Ibu agar ibadah online ini terus dapat berjalan. Karena ibadah online ini dapat dikonsumsi untuk teman-teman kita. Bahkan kita dapat belajar menginjil melalui ibadah online ini. Maka doakan agar ibadah online terus berjalan, krunya tetap sehat, semangat, alat-alat tetap awet. Saya percaya. Dan bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah online, tolong di like, tolong dikomentari, tolong di share. Nah, itu harapan kami. Yang ketiga, di Palur sudah ada ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah Minggu, jam 9 untuk ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan ibadah cabang GBS, Haleluya, Palur bagian Perumnas. Lalu Minggu siang selesai ibadah umum, ada ibadah muda remaja. Saya mengharap Bapak Ibu yang belum mengikuti acara-acara ibadah ini, tolong Bapak Ibu ikut mengaktifkan, dapat hadir di dalam ibadah-ibadah yang diadakan dari GBS Haleluya Palur. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita naikkan syafaat kita. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih-Mu. Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau Tuhan dengan hikmat yang dari surga. Pimpin di tiap langkahnya, di tiap pekerjaan yang Kau akan pimpin, berkati. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk menunaikan tugas-tugas hari ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati Tuhan untuk menjaga keamanan negara kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau akan pimpin style langkah-langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan saat ini kami masih satukan hati berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya, yang saat ini minta kepadamu Tuhan organ tubuh yang baru, agar Octavianus Hendra Wijaya dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara untuk menjadi alat-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Paulus Sugito yang saat ini mengalami kelemahan kaki. Beri kekuatan
agar dapat beribadah kembali. Kami berdoa untuk saudara kami Arin yang ada tumor di dadanya dan juga tulang-tulangnya rapuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Demikian juga Ibu Setyo Purnomo yang jatuh, kakinya patah dan juga sesek. Ibu Linda yang asam lambungnya naik. Tolong Tuhan, Kau jamah, Kau urapi. Mereka hanya berharap kepadamu dan harapan ini Engkau tumpangi tanganmu dalam nama Yesus menjadi sembuh. Kami berdoa untuk Richard yang minta permohonan visanya diperpanjang untuk studi. Maka Tuhan kabulkanlah agar Richard dapat menyelesaikan studinya dan dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Paulus Sugito, untuk Saudara Lili, untuk Ibu Bambang, untuk Bapak Sriono, untuk Bapak dan Ibu Petrus Sutresno. Mereka mohon pemulihan Tuhan. Dan dengan pemulihan ini mereka akan jadi saksimu yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang. Tuhan hantar dan Tuhan pimpin kami agar kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah pulang ke rumah kita masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur padamu